Pernah gak sih kalian merasa sendirian, padahal lagi di mall yang rame, di sekolah lagi banyak orang, atau bahkan lagi hangout bareng teman-teman, tapi tetap berasa asing, kayak alien nyasar ke planet bumi. Tapi masalahnya, ketika lo lagi berada di kantin, lagi rame-ramenya, dan yang lo lakukan adalah cuma scroll HP doang. Atau nih ya, ketika lo punya grup chat sama teman-teman lo, teman kantor, teman kampus, dan lain sebagainya, mereka tuh asik ya, balas sana sini, cepet banget fast respon, dan sedangkan lo cuman baca doang isinya apa. Ketika pengen nimbrung, pengen chatnya, lo kayak nganggep bahwa, aduh, ini gue nyambung gak ya sama pembahasannya. Ngeliat story teman-teman lagi hangout sambil mikir, kok kayaknya gampang banget ya mereka tuh having fun bareng. Dan di kelas, ketika lo ada tugas kelompok ya, sudah dibagikan misalnya kelompoknya lo di bagian apa, lo lagi buat makalah atau lo buat PPT-nya. Dan ketika lo pengen mau mengajukan pertanyaan atau lo pengen ngebantu apapun gitu ya, tiba-tiba lo kayak merasa patung aja. Lo bingung mau mulai dari mana. Dan yang tambah beratnya lagi adalah, lo pasti akan suka mikir, apa cuma gue doang ya yang ngerasa gini? Apa ada yang salah sama gue? Kenapa semua orang kayaknya bisa have fun dengan gampang, sedangkan gue stuck dengan pikiran ini? Kalau lo pernah ngerasa semua hal yang tadi gue sebutin, selamat. Lo tonton video yang tepat, karena gue akan bahas ini sampai tuntas dari beberapa tips yang gue jalani dari sekarang. Karena gue juga nggak sampai langsung terbang sampai sini, yang langsung bisa ngobrol dengan banyak orang dan bisa ngobrol dengan di depan ya banyak orang. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu kenapa sih lo sering merasa asing. Coba deh inget-inget lagi, ketika lo keluar sama teman-teman, nih teman apa aja lah pokoknya, mau tempat tongkrongan lo, teman baru dan lain sebagainya, keluarga atau saudara, ya, atau mungkin dari keluarga terdekat lo, ya apapun itulah, yang penting orang. Oke, ketika mereka mungkin lagi nyetel musik di mobil ya, nyanyi bareng, atau ketika lagi mereka ketawa-ketawa, terus ngobrol yang se-have-fun itu, sedangkan lo merasa sendirian bahwa lo kok asing ya? Kok gue merasa kosong ya? Kayak gimana ya? Lo kosong gitu. Lo nggak tahu apa yang mau lo bicarakan, lo nggak tahu apa yang ekspresi lo yang harus lo keluarkan, dan lo bingung ini mulainya gimana. Dan yang bikin aneh lagi, kadang tuh bukan kayak di luar, tapi misalnya di kantin sekolah, kantin kampus, kantin ya kantor lo dan lain sebagainya, lo tetap merasa kosong, asing. Lu merasa kayak terasingkan gitu di antara teman-teman lu. Semua lagi rame-rame, lagi makan sampai ketawa ketiwi, bahkan sampai ada yang kayang, pokoknya sampai terjongkok-jongkok kalau ketawa, sampai yang se-ekspresif itu ketika mereka lagi bercerita. Tapi lu kayak, ya ketika lu pengen ngomong, ketika lu pengen nimbrung, tiba-tiba otak lu ngeblank. Nah, ketika ngeblank, mungkin yang lu pikirkan adalah, gue mau ngomong apa ya? Kapan waktu yang tepat ketika gue pengen ngomong ya? Atau kayaknya abis selesai diketawa deh, atau kayaknya abis selesai dia cerita ini deh. Ya lu nggak tahu nih kapan waktu yang tepat lu untuk masuk ke pembicaraan itu. Atau ketika lu udah tahu nih waktu yang tepat untuk masuk ke pembicaraan dari teman-teman lu akan mikir kayak, kalau gue ngomong kayak gini, ini bakalan aneh gak ya? Nyambung gak sih gue ngomong kayak gini? Dan ujung-ujungnya yang keluar dari mulut lu adalah iya bener. Nah, begitu doang kan ya lo ucapkan. Padahal di kepala tuh banyak banget yang mau diomongin, banyak kosakata, banyak perkalimat yang pengen lu sampaikan dan pengen lu nimbrung sebenarnya biar have fun bareng. Tapi masalahnya ketika lo pengen ngobrol, ketika lo pengen ngomong, ya lo terlalu banyak pikiran. Lo bingung ini omongannya nih atau masuk gak ya pas pembicaraan ini, masuk gak ya pas tema ini. Dan ya pada akhirnya lo cuma diem dan mengikuti alur dari mereka, atau bahkan lo cuma mendengarkan dari pembahasan mereka. Dan yang paling complicated adalah ketika lo melihat story-story Instagram teman lo yang mungkin lo di tag gitu ya, ngelihat teman-teman lo pada ketawa ketiwi, seneng banget, dan kayaknya mulut itu loncer banget, sedangkan lo kelihatannya di story itu cuma diem aja. Kayak apa ya, kayak setan yang masuk di story Instagram mereka. Sorry ya, tapi masalahnya lu diem aja, nggak ada mau ngomong, lu cuman iya, atau memang lu nggak nyaman, atau ya lu juga kurang suka di pertemanan itu, ya gue juga nggak tahu. Cuma masalahnya, ya kalau lu nggak suka, kenapa lu ikut? Kan pertanyaan kayak gitu. Dan sekarang gue membahas kenapa lu merasa asing, kenapa lu merasa kosong, dan kenapa lu susah banget untuk keluar kata-kata per kalimat dari mulut lu yang sebenarnya lu udah pikirin matang-matang di sini, tapi yang keluar cuma oh iya bener-bener, oh yaudah gue ikut aja gitu. Padahal lu punya opsi tersendiri. Dan ketika lu melihat story Instagram yang seperti itu, lu berpikir dan mulailah overthinking mode on. Kok mereka bisa ya ngobrol segampang itu? Apa karena gue kurang gaul ya? Atau jangan-jangan emang ada yang salah sama gue? Dan yang paling nyesek menurut gue adalah pada saat
saat itu ketika gue memberanikan diri untuk membuka suara. Ketika apa yang gue pikirkan, gue pengen buka nih, gue pengen ngomong, nggak mau gue pendem terus. Gue pengen buka, tapi masalahnya ketika kita membuka mulut sedikit aja, loading error guys, words not found. Karena ujung-ujungnya yang keluar dari mulut lu adalah kayak Google Translate gagal. Maksudnya adalah ketika kita lagi ngebahas film yang baru, mau drakor, dracin ya terserah lah, gue nggak ngerti gitu kan. Lagi bahas itu, judulnya itu, ya lagi aktornya, aktrisnya lagi ya dibahas itu, dan lu tiba-tiba ngomong, cuacanya cerah banget ya hari ini, nggak nyambung Suhe. Dan ya, semakin kita jarang untuk latihan ngobrol sama seseorang, semakin sulit untuk kita mulai. Karena ya lu tahu sendiri lah, sekarang zaman digital, orang tuh makin jago di balik layar tapi tidak jago di depan manusianya. Ketika mungkin di balik layar ya lu bisa cepet untuk bales chatnya, lu ada aja topiknya. Ketika telepon juga tetap masih ada topik, video call juga masih ada topik. Tapi pas lu ketemu, diam tak berkutik, nyambung, gila keren banget gue. It's like vicious cycle gitu guys. Dan pada akhirnya ketika lo pengen membuka suara ya, ketika lo pengen nimbrung di satu topik yang bersama-sama dengan temen lo, tapi ya lo takut kayak tadi, ngomongnya bahasnya apa, lo tiba-tiba buka suara tuh apa, nggak nyambung. Nah ketika lo takut salah ngomong lagi, akibatnya lo apa? Diem. Lo diem deh pada takut salah ngomong, ya kan? Karena lo berpikir, aduh enggak deh, lain kali gue nggak mau deh, gue mendingan diem aja ya. Lo takut salah ngomong, lo jadi diem. Karena kebanyakan diem, lo jadi nggak biasa untuk latihan mengobrol sama orang lain. Karena lo terbiasa, jadilah semakin takut untuk memulai. Dan lo harus tahu bahwa this is way more common than you think. Bahkan orang-orang yang menurut lo ketika lo ngeliat di ya Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, kok orang bisa ya sesantai itu, se-enjoy itu, senyambung itu ketika mau ngobrol sama seseorang. Tapi masalahnya, lo pernah mikir gak? Daripada lo mikir, oh iya dia enak banget ya, gampang banget ya, bisa sejoin itu ya, bisa sesantai itu ya, se-enjoy itu ya gitu ya. Tapi lo berpikir gak bahwa dia juga pernah merasa sulit? Tapi guys, lo harus tahu bahwa ini bukan kesalahan lo, ini juga bukan dead end. Oke, lo jangan menyalahkan diri lo bahwa, kayaknya gue emang dari lahir emang nggak bisa seperti ini ya. Nggak bisa bro, itu tuh bukan bawaan dari lahir. Itu memang lu nya emang nggak mau mencoba dan melatih diri aja. Dan ya, di video ini gue akan bantu, gue mau ajak kalian ngerti kenapa kita bisa ngerasa gini, merasa asing, merasa takut, dan gimana caranya kita tuh nggak kosong lagi ketika ada pembicaraan atau topik di antara teman-teman kita. Dan tentunya, gimana cara kita bisa keluar dari situasi ini. Because, trust me, masa-masa yang lo rasakan sekarang, masa-masa lo nggak enak dan merasa kayak, kok gue udah dewasa, tapi kok gue nggak bisa ya untuk nimbrung berbagai topik dengan teman-teman, teman lama, teman baru, atau siapapun itu. Tapi masalahnya, it's just a chapter, not the whole story. Oke, karena kita udah tahu ciri-cirinya mungkin ada di dalam diri lo, yang mungkin yang tadi gue sebutkan, oh iya gue pernah kayak gini, gue pernah kayak gitu, dan kayaknya ini relate banget sama gue. Di part selanjutnya, gue akan jelaskan bagaimana caranya bener-bener kita keluar dari situasi seperti ini, dan bagaimana tipsnya dari gue. Ya, and spoiler alert, ini gak susah yang kalian pikirkan. Terus gimana dong? Gimana cara keluar dari situasi ini dan bagaimana caranya mendapatkan percaya diri untuk ngobrol atau ya membahas apapun lah di depan orang lain. Apalagi kita ya, kita pasti ada masanya kita presentasi di depan kelas, kita presentasi di depan kolega, kita presentasi di depan direktur maupun ya owner sekalipun gitu ya. Seperti gue, kayak biasanya gue akan presentasi laporan keuangan sama direktur dan owner gue. Jadi ya kayak gitu, dipaksa aja. Nggak bisa tapi ya dilatih, lu pasti bisa. Oke, gue tahu ini kedengarannya seperti intimidating banget, tapi lo harus percaya sama diri lo bahwa kita harus melakukannya step by step. Kita harus lakukan dengan ya hal-hal kecil dulu. Seperti lo pemula ya, pemula lo masuk ke ruangan gym, lo nggak mungkin dong pemula nih, lo nggak tahu gerakannya seperti apa, tiba-tiba lo ngangkat barbel yang 100 kilo. Oke, bagus aja kalau tulang lo nggak patah, tapi salah gerakan, lo bisa bahaya. Ya, jadi jangan macam-macam ketika lo pemula, tiba-tiba mau ngangkat beban yang berat banget 100 kg gitu kan.
Ya, we start small. Kita semua bermulai dari hal-hal kecil dulu. Ya, lo lakukan hal-hal kecil dulu. Kayak misalnya nih, pas naik ojek online, ya, mungkin lo yang tiap harinya berangkat sekolah, berangkat kampus, berangkat kerja, atau berangkat jualan, ya, lo bisnis, naiknya ojek online, mau motor kayak mau mobil, terserah. Ini gue akan kasih contoh ke lo, bener-bener contoh dari gue, dan gue terapkan sendiri, ya. Silakan lo tonton videonya. Narik dari jam berapa, Pak? Hah? Narik dari jam berapa? Barusan berangkat. Barusan. Jadi saya penumpang pertama. Penumpang pertama. Kebanyakan kalau nggak rumahnya di lokasi ya, itu pasti nginepnya kadang seminggu, kadang aja 3 bulan loh, 2 bulan baru pulang. Wow, panas banget ya, Pak. Berarti emang nariknya di sini terus atau emang lagi di sini aja? Lu ngomong apa aja yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa membuat orang lain tuh bahagia karena mereka merasa terpikirkan dengan orang lain dan merasa diperhatikan sama kita. Trust me, they will appreciate it. Dan lo mungkin juga bisa dapat daily dose social of interaction. Atau misalnya lagi di lift sama tetangga atau teman kantor, alih-alih langsung fokus ke HP, ini nih yang paling gue sering lihat. Lo bilang mau coba confident, lo bilang mau apa? Mau coba untuk nimbrung ya, bahas topik apapun. Tapi ketika di situasi yang seharusnya lo nggak main handphone, tapi lo main handphone untuk menutupi rasa malu lo. Untuk menutupi rasa ketidakinginan lu, mendobrak rasa takut dan rasa malu lu. Kayak gitu terus, kapan lu memajunya? Coba gue tanya. Oke? Jangan jadi pengecut yang menghindari dari latihan ini. Ya, kalau lu mau ke tahap selanjutnya, ya lu harus terima. Memang ini terkesan seperti intimidating, ini seperti yang kurang nyaman didengar, tapi masalahnya lo harus lakukan. Justru latihan itu adalah hal yang memang kita nggak nyaman. Kata siapa nyaman? Gue pun gak nyaman, bro. Ya, gue ketika pertama kali ngobrol sama ya banyak orang, di depan banyak orang juga, gue gak nyaman. Gue merasa takut, tapi ketakutan itu harus kita hadapi, bukan dihindari. Ya, kayak ketika misalnya lo lagi di lift kampus sama teman-teman sekelas lo, lagi di lift dengan seteman kantor lo, jangan main HP. Simpan aja HP-nya dulu. Ya, ngobrol aja. Hey, tadi datangnya berapa? Oh, sama ya kita ya. Lu gimana di hari ini? Wih, gila bagus banget bajunya. Gokil. Keren banget ya sekarang gitu. Kayak gitu-gitu aja. Atau misalnya gue nggak tahu ya tahap-tahap yang nontonnya seperti apa. Mungkin yang dari bawah, tengah, atau sampai nanti yang paling udah better gitu ya. Sekarang gue akan ke tahap awal dulu. Tapi masalahnya nggak bisa yang untuk membuka pembicaraan awal, nggak apa-apa. Lo senyum aja. Hey, senyum itu bisa membuka hal baru loh. Oke, ketika lo senyum, hal yang menakutkan apa sih ketika lo senyum? Nggak ada. Ya ketika lo senyum, ya orang lain pasti apa? Membalas ya dengan senyuman. Nggak ada yang sangat menakutkan kan dari itu. Emang yang ketika lo senyum, dia mau nonjok lo kan? Enggak, lo jangan ngadi-ngadi ya. Ketika lo senyum, ya mereka juga pasti senyum. Itu aja, nggak ada yang perlu lo takutkan. Dari itu dulu. Ya, kalau memang misalnya lo nggak bisa membuka sebuah pembicaraan di suatu tempat, senyum is the way better. Dan guys, here's a little secret. Ketika lo ya terlalu pusing mikirin apa ya topik yang super smart atau interesting buat orang lain, lo pasti overthinking. Aduh, apa ya? Gue mau bahas apa ya? Hal-hal yang penting banget yang pengen gue bahas. Hey, lo sadar gak bahwa lo terlalu overthinking? Lo sadar gak bahwa sebenarnya lu tuh bukan public speaking, lu bukan yang kayak ngomong di depan ribuan orang, ratusan orang. Hehe, lu cuma ngobrol mungkin 2-5 orang. Lu nggak usah cari topik yang bener-bener super smart atau interesting, nggak perlu. Karena yang simple aja sebenarnya itu yang lebih connect loh. Ya, jadi jangan terlalu laguan hidup lu untuk mencari sesuatu topik yang, aduh kayaknya gue harus membahas ekonomi 2025 nanti nih sama teman-teman gue. Guys, nggak kayak gitu caranya. Jadi nggak usah ya. Jadi please banget. Jadi nggak usah lo cari topik-topik yang udah kayak ngebahas ekonomi se-Indonesia atau bahkan ekonomi sedunia. Oke? Dari yang kecil-kecil aja. Dari yang simpel-simpel aja. Lo ngebahas film yang baru misalnya.
Ya, maybe semua orang pasti suka nonton kan, mau dari genre apa, romantis, horor, action, fantasi, dan lain sebagainya. Semua orang pasti suka nonton. Ya lu ngomong aja nih, film-film apa nih yang baru-baru yang keluar gitu ya. Lu omongin tuh, ya aktornya, aktrisnya, alurnya kayak gini. Oh iya bener ya, oh iya gue nonton itu juga. Gue kayaknya lebih seru di bagian ini deh. Lu ngomongin aja. Lu ngomongin yang bener-bener lu suka dan teman-teman lu suka. Atau ketika lu, oke, lu nggak tahu nih mau ngebahas apa, lu bingung mau bahas film apa, lu bahas aja makanan yang disukai lu sama teman-teman lu. I mean semua orang makan kan, nggak mungkin nggak makan, ya bisa ini gitu loh. Jadi kalau memang lu nggak tahu apa yang mau lu sampaikan atau lu omongin, ya bahas aja makanan. Ya sesimpel itu, bahas aja makanan. Kayak gini, gue contohin aja deh biar gampang. Karena tuh sebenarnya orang tuh lebih gampang ketika gue contohin. Nih, kayak gini misalnya. Gue suka ayam geprek. Gue suka ayam geprek. Lu bahas aja ya. Guys, sebenarnya ayam geprek yang paling enak di daerah sini tuh di deket mana sih? Atau lu mau makan apa? Ya, mau makan ramen? Kayaknya ramen di sini tuh lebih enak di mana sih? Di sini apa di sana? Di sana apa di sini? Ya lu ngomong aja deh. Ya lu tanya. Karena ketika kita nanya sama teman-teman, teman-teman kita merasa dianggap loh. Bahwa oh iya ternyata si Melani tuh nanya ke gue, ya berarti si Melani tuh percaya sama gue bahwa makanan yang dia mau tuh sebenarnya enaknya di sini, yang menurut gue ini gitu ya. Atau ketika lo pengen milih baju, ya ketika lo pengen milih baju di online, lo bingung, lo suka nih modelnya tapi lo bingung pilih warna apa, lo tanya sama temen lo, Rani gitu ya, seralah namanya Rani. Rani, ini lo lihat deh, warnanya bagusan mana sih? Mau warna hitam, putih, merah, hijau, biru, di langit yang biru atau dan lain sebagainya, lu tanya aja. Oke? Karena dari situ boom, conversation starter. Jadi nggak usah lu terlalu pusing bahas topik yang udah kayak mau mengubah dunia. Lu bukan siapa-siapa. Tapi ya, semoga lu jadi siapa-siapa. Tapi masalahnya ini cuma topik yang sesimpel aja. Oke, lu bahas makanan, lu bahas hobi, lu bahas mungkin nanti siang mau makan apa, dan lain sebagainya. Sesimpel itu aja, lu tuh bisa untuk memulai sebuah alur percakapan. Kalau memang sangat belum berani, karena yang tadi gue bilang ya, tahapnya dari mungkin tahap yang paling bawah, yang lu bener-bener gak bisa untuk memulai sebuah pembicaraan, yang sedang bahkan yang mungkin udah ya bagus gitu ya. Sekarang ini bahas yang paling bawah banget lagi. Ya, oke, gue tahu. Ketika lo memang gak bisa untuk memulai sebuah pembicaraan, sebuah percakapan, gue ngerti bahwa lo mungkin lebih sering dan mungkin lebih nyaman untuk mendengarkan seseorang daripada berbicara, right? Tapi tahu gak sih, sometimes the best way to connect adalah nggak ngapa-ngapain atau istilahnya kita diem dan hanya mendengarkan. Ya, ini untuk tahap yang paling bawah. Ya mungkin lo kedengeran kayak, ih, aneh, tadi katanya lo mau coba untuk memulai percakapan, tapi masalahnya ini buat lo yang sama sekali tidak bisa untuk memulai sebuah percakapan. Jadi yang paling bener adalah lo mendengarkan aja, lo diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kedengeran aneh, ya kan? Let me explain. Karena jadi pendengar yang baik itu underrated skill banget guys. Ketika lo mungkin memang gak bisa untuk memulai percakapan, diamlah, dengerin baik-baik setiap temen lo ngobrol, setiap teman-teman lagi bercerita dan lain sebagainya. Oke, dengerin baik-baik, show that you care. Ketika lo sudah dengerin baik-baik, ketika lo sudah menunjukkan bahwa lo peduli, ya, abis itu lo bener-bener ekspresi ya. Jangan ekspresi lo udah mulut lo kaku, terus ekspresi lo kaku, wah udah susah ini ya. Jadi lo harus latihan dulu. Mau latihan dari ekspresi atau mulut terserah lo, tapi latihan lah. Dengan kayak misalnya nih, kita lagi ngobrolin apa ya, ngobrolin sesuatu hal yang lucu gitu ya. Ya lu juga harus seneng loh. Oh iya seriusan, ih kocak, parah, masa sih? Oh iya. Kayak gitu, jadi kayak lu ada ekspresinya. Jangan kayak, oh iya seru banget ya. Iya seru. Ya orang juga mana mau lagi cerita sama lu, karena lu nggak sesuai dengan yang dia inginkan sebenarnya. Ketika kita bercerita sama seseorang, kita tuh pengen lihat ekspresi dan respon seseorang loh. Kayak misalnya gue cerita apapun gitu ya, mungkin soal pasangan, mungkin soal ya kuliah gue dan lain sebagainya. Tapi ketika lawan bicara gue tuh nggak yang seekspresi, nggak yang bener-bener dia ya menunjukkan kepeduliannya sama gue, ya gue merasa kayak ini gue ngomong sendiri, mendingan gak usah deh, nggak jadi. Karena lu kayak patung, lu jangan kayak patung. Oke, jadi pendengar yang baik dan jadi bener-bener yang ya lu peduli gitu ya dengan cerita dia. Lu bener-bener mau, oh iya serius, coba lanjut. Oh kayak gitu. Oke. Wah gila, keren banget.
Kayak gitu, lu harus ada kayak gitunya ya, bener-bener yang kayak lu tuh harus untuk ya sesuai dengan respon yang dia mau. Terkadang kayak misalnya kita denger cerita seseorang, ya udah kita cerita yang lain kita kesampingkan, kita fokus dulu sama orang ini atau ya topik dari pembicaraan teman-teman lu. Jangan ketika orang teman-teman lu lagi bahas ini bahas itu, lu tidak menunjukkan sikap kepedulian lu. Karena yang lo nggak tahu, you'll be surprised how much people appreciate a good listener. Sometimes connecting gak selalu tentang ngomong. Justru dengan dengerin orang dengan tulus, asking questions, showing that you care, ini bisa bikin orang lebih nyaman ngomong sama kita, dan mungkin mereka akan ketika mau curhat atau ketika mereka mau ngobrol sesuatu, carinya lo. Dan stop mikir bahwa orang yang tuh pasti perfect, ya pasti merasa lu, dia perfect social butterfly banget ya, tanpa ngerasa awkward. Lu jangan berpikir kayak gitu. Because let me tell you a secret. Bahkan influencer yang berjuta-jutaan followersnya atau bahkan public speaker yang kelihatannya super confident, yang lu lihat di ya sosial media lu, dia pernah ngomong di sana, ngomong di sini, sudah berpengalaman, they have their moments. Mereka punya momennya masing-masing, dimana mereka juga ya pasti ada nervousnya, pasti merasa ada awkwardnya, dan pasti merasa gue mau ngomong apa lagi ya setelah ini. Pasti ada guys. We're all in this together, we're all learning. So mulai besok coba deh praktekin tips-tips tadi. Ingat, nggak perlu langsung jadi social butterfly dalam semalam. So take your time, celebrate small win. Karena ketika ya halo yang lo ucapkan ini atau senyum yang lo bagikan, itu adalah langkah awal menuju kebaikan dan menuju growth diri lo sendiri. Dan hey, ketika lo masih merasa nervous untuk memulai atau untuk ya senyum aja lo masih takut-takut sedap, ngeri-ngeri sedap gitu ya, ya that's okay. Sometimes being brave isn't about not feeling scared. It's about doing it anyway. Dan terakhir, penting buat lo tahu. Sebelum gue tutup video ini, gue pengen tekanin sama kalian semua bahwa untuk membangun sebuah koneksi, ya sebuah koneksi, karena kan ketika kita ngobrol sama seseorang, kita kan membuat koneksi ya, membuat sebuah mungkin transaksi dari mulut kita, dan mulut kita itu bener-bener yang ya lu harus bisa pintar-pintar jaga, atau ya lu harus pintar-pintar untuk ngobrol sama seseorang biar orang itu yakin mau mungkin kerjasama dan lain sebagainya. Oke, karena ya ketika lu untuk membuka suara lu harus tahu apa yang mau lu omongin, topik apa yang mau lu omongin. Jangan topiknya A lu ngebahas K, topiknya B lu bahas M, ya itu berbeda jauh. Tapi masalahnya koneksi itu, ya membangun koneksi itu tuh nggak sebentar, nggak bisa untuk waktu yang singkat. Kita semua belajar, kita semua tuh ada prosesnya. Makanya lo harus terima prosesnya, lo harus ya gembira atas prosesnya. Kalau misalnya hari ini sudah bisa untuk senyum, oke, lu bahagia hari ini, lu terima kasih sama diri lu, dan ya lu bisa celebrate tentang itu. Atau ketika hari ini lu udah bilang hello sama orang lain, it's okay, nggak apa-apa ya. Atau kalau misalnya lu udah bisa untuk membuka topik, lu sudah menanyakan atau lu sudah ekspresi terhadap cerita orang, itu udah luar biasa banget, bagus. Ya, ini bagus banget. Kenapa gue sampai dari hal-hal kecil banget gue omongin kayak gini, bahkan mungkin dari yang sebelum kita ngomong, gue hanya bilang, yo senyum aja, apa yang lo harus takutkan? Kalau senyum, pasti orang lain juga senyum doang. Nggak mungkin kan yang tadi gue bilang, ketika lo senyum, orang lain tonjok lo, itu kan nggak mungkin. Oke, jadi ya gue pengen bahas mungkin dari kalian tahap-tahapnya, kan gue nggak tahu. Mungkin dari tahap yang bawah banget, yang sampai kalian tuh takut banget, bahkan senyum sama orang tuh takut gitu ya. Jadi gue bahas. Ya, dari yang kalian tuh takut banget untuk ngobrol, sampai yang udah mungkin ya udah bisa, tapi kalian harus mengerti topiknya apa, dan yang sampai ya nanti gue akan kasih tahu bahwa kita harus berproses. Karena yang gue bilang dari awal, gue juga nggak bisa sampai saat ini untuk langsung sejentikan jari. Gue juga butuh waktu, dan ya memang lama, tapi nggak apa-apa, itu kan proses. Dan kalau merasa bahwa kayaknya gue doang ya di dunia ini, di kampus ini, di tempat kantor ini, dan lain sebagainya, gue sendirian kayak gini, yang gue tuh nggak bisa untuk ya sekedar untuk ngobrol basa-basi sama orang lain, atau sekedar untuk senyum aja sama orang lain tuh susah gitu ya. Lo merasa sendirian, tapi masalahnya lo harus tahu bahwa dunia ini banyak banget orang yang seperti kita. Kenapa gue ngomong kita? Karena gue juga pernah merasa seperti itu. Gue pernah merasa malu, gue pernah merasa gue takut banget sampai muka gue tuh panas tuh. Jadi kayak di deket mata gue tuh panas kalau ketika gue ngobrol di depan banyak orang, atau bahkan ketika gue abis ketemu banyak orang tuh langsung yang kayak capek ya, karena ya gue introvert.
Gue introvert dan gue sangat capek banget ketika gue ketemu banyak orang, gue butuh energi, gue butuh waktu sendiri dan lain sebagainya. Tapi masalahnya di dunia ini kita nggak bisa menunggu. Waktu tidak bisa menunggu kita, tapi kitalah yang harus mengejar waktu. Mau sampai kapan pertanyaannya? Mau sampai kapan lu merasa takut untuk berbicara dengan orang lain? Mau sampai kapan ketika lu ingin membuka sebuah topik tapi lu mikir ini topiknya nyambung atau enggak? Latihlah diri sendiri. Ya, lu harus dobrak ketakutan lu. Kayak misalnya ini cerita pribadi gue aja ya. Gue sebenarnya kenapa bisa sekarang tuh, ya gue juga yang bukan jago-jago amat, tapi menurut gue pribadi bahwa gue tuh udah yang grow karena dari yang pertama ya, perkenalkan gue Melani dan gue juga seorang Buddhis ya, agama gue Buddhis atau Buddha yang kalau lo nggak tahu. Gue waktu itu mendobrak diri gue adalah ketika gue masuk ke pengurusan muda-mudi wihara gue jadi ketua di situ. Jadi kan ya gue sebagai ketua mau nggak mau gue harus ngasih sambutan ke wihara-wihara lain yang misalnya kita ada kebaktian bersama gitu ya, misalnya dari wihara gue A, nah wihara dia B, dia wiharanya ke gue gitu, kebaktian bersama, gue kan kasih sambutan dan sebagainya. Itu kan banyak juga ya, mungkin ya di atas 50 ya ada gitu kan, dan gue harus ngomong di depan yang gue itu buru-buru ngomong di depan. Gue takut banget, sebanter-banter gue ngomong di depan itu pas presentasi di depan kelas aja ya, depan kelas waktu itu ya SMP, SMK, dan mungkin sekarang di kampus gitu ya. Tapi untuk yang ngomong sampai banyak orang tuh ya jarang gitu ya. Tapi mau nggak mau gue ngedobrak rasa takut itu. Gue ngedobrak rasa introvert gue. Karena gue mikir ini adalah kesempatan buat gue. Ya, kalau lo memang beneran mau maju, lo pasti akan berpikir seperti itu. Tapi ketika lo nggak mau maju, lo nggak mau mencoba, ya lo akan stuck hidup lo seperti itu aja. Oke, karena hal itulah yang membuat gue jadi seperti ini dan gue semakin terus-menerus gue lakukan. Kayak misalnya sekarang gue juga sudah menjadi pembicara ya di beberapa wihara terlebih dahulu, atau mungkin nanti gue jadi pembicara di mana-mana ya, semoga saja. Karena memang gue suka banget untuk, ya sekarang suka banget untuk ngobrol gitu, untuk ngomong gitu ya. Ya, dan itu jadi pembicara juga ternyata lebih sulit lagi, karena ketika kita sudah, aduh, gue harus tahu bahas topiknya apa supaya nggak melenceng dari topiknya apa, atau gue harus menjaga audiens gue harus tetap dengarkan gue atau memandang gue di depan gitu ya, supaya mereka nggak berisik, nggak asik sendiri gitu. Karena ya lu percuma jadi seorang pembicara yang di depan tapi audiens lu tuh asik sendiri, audiens lu tuh ya main HP, audiens lu tuh nggak memperhatikan lu kan ya nggak berhasil lu jadi pembicara kalau seperti itu. Belum lagi ketika sudah selesai gitu ya bahas topiknya, belum lagi kita ya ada pertanyaan dan sebagainya, kita harus menjawab pertanyaan mereka semua, dan itulah yang membuat mental gue teruji di situ. Dan menurut gue itu sangat amat luar biasa, dan ini ya gue sangat tertantang gitu ya. Dan gue orang memang sangat tertantang dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalian juga harus punya satu alasan. Ya ini yang gue juga bilang ke temen gue, bahwa kita tuh harus punya satu alasan. Alasan kenapa kita harus untuk percaya diri, alasan supaya kita harus bisa untuk ngobrol sama seseorang dan nyambung sama seseorang, dan yang gak mati topiknya, itu alasannya apa? Kalau gue, alasannya adalah gue mau berbeda. Ketika teman-teman gue belum bisa menjadi pembicara, gue mau jadi pembicara. Ketika teman-teman gue yang masih takut, yang masih pemalu, dan masih yang ya itulah dari ini sedang ke bawah gitu ya, gue mau yang udah di atas gitu ya. Jadi berbeda yang positif. Ya, gue akan jadi orang yang bodoh juga kalau gue pengen berbeda tapi yang ke arah buruk. Kayak misalnya teman-teman gue tuh nggak nge-vape gitu ya, kok ya gue harus nge-vape gitu ya, kan gue yang tolol kalau kayak gitu. Oke? Jadilah berbeda. Kalau gue sih berbeda ya ke arah yang baik, dan berbeda ke arah yang bener-bener bisa grow diri gue. Dan ya, alasan lo apa? Satu alasan supaya lo bisa tetap konsisten, disiplin, dan fokus ketika lo mau untuk terus bisa ngobrol sama seseorang, atau ya bisa untuk membuat kesepakatan dan atau membuat orang lain tuh percaya sama diri lo. Karena ketika lo hanya melihat, oh ternyata orang tuh nyampe finish udah kayak gini, lo merasa bahwa, oh iya ya emang dia dulu emang udah kayak gini, ya emang dia dulu. Enggak guys, semua orang juga ada masanya takut kok. Semua orang juga enggak yang lo lihat sekarang yang dia udah pandai banget untuk ngobrol, udah yang lepas banget untuk ngobrol. Ada kalanya dia tuh nervous, ada kalanya dia gugup, sampai ada orang yang kalau gugup itu kesenep guys, sampai ke toilet dulu dia. Ya, jadi ada masa-masa orang seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Ya kita latihan memang nggak nyaman. Latihan itu siapa yang sih yang nyaman?
Ngedobrak rasa takut dan rasa malu itu siapa sih yang nyaman? Gak ada. Kita semua punya ketakutan masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita jangan menghindari itu. Tapi hadapilah ketakutan itu. Tapi terlepas dari itu, jangan terlalu keras sama diri lo. Jangan terlalu jadi ngebebanin atau ngata-ngatain diri lo sendiri bahwa lo, kok dia bisa, kok gue enggak. Berarti gue bodoh banget ya, gue gak bisa gitu ya. Gue payah gitu. Enggak ada, guys. Setiap orang tuh prosesnya masing-masing. Lu nggak bisa menyalahkan diri lu dan lu bandingkan dengan orang lain. Semakin lu membandingkan diri lu, semakin cepat lu semakin terpuruk. Dan semakin cepat lu nggak akan membuat keputusan yang baik buat diri lu. Oke, enjoy the process. Ya, hidup ini pilihan, pilihan hidup lu di tangan diri lu sendiri. Gue dan orang sekitar lu nggak ada yang bisa untuk merubah diri lu. Hanya diri lu lah yang bisa merubah diri lu ke arah mana. Ke baik, ke buruk, ya semoga ke baik. Oke, semoga video ini membantu dan ya, semoga kalian bisa. Semangat, pasti bisa. Oke, bye-bye.